Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita diberikan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jan Nasari, NPM 2019 43 50 18 12 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta Bragai, Jakarta. Izinkanlah saya untuk menyampaikan demo program yang sudah saya buat dengan judul Sistem Pendukung Putusan Pemilihan Karyawan Terbaik menggunakan metode Fuzzy Sakamoto. Pertama-tama, nyalakan dulu XMPP dengan mengklik tombol Start pada Apache dan MySQL. Klik tombol Start keduanya. Jika tersambung, maka Apache dan MySQL berwarna hijau dan muncul port pada Apache di saya yaitu 80,443 dan MySQL dengan port 3306. Ya, selanjutnya saya akan nyalakan aplikasinya terlebih dahulu dengan pada halaman pertama yaitu halaman login. Pada halaman login terdapat username dan password. Untuk masuk ke halaman utama, user memasukkan username dan password yang sudah ada di database atau MySQL. Jika salah satu username atau password salah, maka akan muncul pesan username atau password Anda salah. Klik tombol OK, maka username dan password Anda akan terhapus. Saya akan masukkan username dan password yang benar, maka akan muncul pesan selamat datang admin, yaitu username pada aplikasi. Klik tombol OK, maka akan muncul menu utama. Pada menu utama di aplikasi ini yaitu dengan judul Sistem Pendukung Putusan Karyawan Terbaik Kedai Kopi Q. Di menu utama terdapat combo box yang berisikan nama karyawan, yaitu dan tabel dengan nilai A1 dan Z1 sampai A15 dan Z15. Di sebelah kiri terdapat plus button, yaitu dengan data karyawan, data kriteria, data penilaian, data perhitungan, dan data laporan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu data karyawan. Pada data karyawan terdapat ID karyawan, nama karyawan, pekerjaan, tombol save, tombol edit, tombol hapus, dan tombol reset. Dan terdapat tabel ID karyawan, nama karyawan, dan jenis pekerjaan. Saya akan menginput karyawan dengan ID karyawan A004, nama karyawan Sutina, dan pekerjaan sebagai pelayan. Jika ingin mengesep data, klik tombol save, maka akan dapat message data berhasil simpan. Maka data yang tadi sudah di save akan masuk ke data di tabel data karyawan. Jika ingin mengedit, saya klik salah satu di tabel. Saya akan mengklik Sutina. Saya akan mengubah dari pelayan menjadi kasir.
klik tambah edit, maka akan muncul data berhasil diubah. Dan data yang sudah diedit tadi akan berubah di tabel data karyawan. Jika ingin menghapus data karyawan, klik tombol salah satu nama dan klik tombol hapus, maka akan muncul konfirmasi dialog. Anda ingin menghapusnya, maka jika ingin menghapus, klik yes, dan jika tidak, klik no atau cancel. Saya akan menghapus, klik yes, maka data berhasil dihapus. Data yang sudah terhapus maka akan terhilang di tabel data karyawan. Jika ingin kembali ke menu utama, klik tombol panah yang sebelah kiri, maka akan kembali ke menu utama. Jika tidak ingin kembali ke utama, Anda di sebelah kiri itu seperti tadi di menu utama, terdapat data kriteria, data penilaian, data perhitungan, data laporan. Saya akan menjelaskan data kriteria. Pada di data kriteria seperti di data karyawan terdapat ID kriteria yang akan otomatis terisi, nama kriteria, nilai min yaitu nilai yang paling terendah, dan nilai max atau nilai paling tertinggi. Seperti di data karyawan yang sudah saya jelaskan, terdapat tombol save, tombol edit, tombol hapus, dan tombol reset. Di data kriteria terdapat ID kriteria B001 dengan nama kriteria kehadiran dengan nilai min dan nilai paling terendah ada 50 dan nilai max nilai tertinggi adalah nilai 100. ID kriteria B002 dengan nama kriteria pelayanan, nilai min yang paling terendah adalah nilai 50 dan nilai paling tertinggi adalah nilai 100. B003 dengan nama kriteria kemampuan kerja, nilai min atau nilai paling terbawah adalah 50 dan nilai max atau nilai tertinggi adalah nilai 100. Dan yang terakhir adalah B004 dengan nama kriteria nilai adalah kepatuhan, nilai min atau nilai terbawah adalah 50 dan nilai max atau nilai tertinggi adalah nilai 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan data penilaian. Di data penilaian terdapat ID kriteria yang otomatis terisi, ID karyawan yang tadi yang sudah terisi di data karyawan, nama karyawan yang akan otomatis terisi jika ID karyawan dipilih, dan ada nilai kehadiran, nilai pelayanan, nilai kemampuan kerja, dan nilai mematuhi peraturan. Terdapat seperti sebelumnya, terdapat tombol save, tombol edit, tombol hapus, dan tombol reset. Dan di data penilaian ini terdapat tabel dengan ID penilaian, ID karyawan, nama karyawan, nilai kehadiran, nilai pelayanan, nilai kemampuan kerja, dan nilai kepatuhan. Saya akan mengisi K003 dengan ID karyawan A003, maka nama karyawan akan otomatis berubah menjadi Budi dengan nilai kehadiran adalah 95, nilai pelayanan adalah 80, nilai kemampuan kerja adalah 85, dan nilai mematuhi peraturan adalah 95. Saya akan mengklik tombol save, maka data berhasil disimpan dan otomatis data yang tadi sudah terisi di tabel karyawan. Di data penilaian. Jika ingin mengedit, klik salah satu. Saya akan mengubah nilai 85 menjadi 90. Klik tombol edit, maka data berhasil diubah. Makanya tadi kemampuan kerja berubah menjadi 90 dan jika ingin menghapus, klik salah satu tabel, klik tombol hapus, klik yes, maka akan kehapus data tabel. Saya tidak ingin menghapus, maka klik no atau cancel. Klik no, maka tidak jadi terhapus.
Seperti sebelumnya, terdapat tombol kembali untuk kembali ke menu utama. Saya akan menjelaskan data perhitungan. Data perhitungan terdapat ID penilaian yang akan otomatis diisi, ID karyawan otomatis diisi jika nama karyawan diklik, nilai kehadiran, nilai pelayanan, nilai kemampuan kerja, dan materi peraturan otomatis diisi di seperti di data penilaian, ID perhitungan yang otomatis diisi, dan tanggal input. Dan di data perhitungan ini hanya ada di tombol set saja, karena untuk menginput data perhitungan. Saya akan mengesep data perhitungan untuk Chandra, klik tombol set. Maaf, tanggal inputnya diisi terlebih dahulu. Klik tombol set. Maka data berhasil disimpan. Maka data yang tadi yang sudah diinput Chandra, yaitu nilai kehadiran 90, 85, kemampuan kerja 85, dan motif peraturan 95. Maka nilai yang tadi ID perhitungan belajar 001, ID karyawan A001, tanggal input tanggal 14 Agustus tahun 2023 dengan nama karyawan Chandra. Nilai 85 yaitu nilai yang sistem yang sesuai dengan Fajri Sukamoto. Nilai kelayakan adalah nilai layak. Nilai layak didapatkan jika nilai dengan nilai lebih dari 70 maka dinilai layak, dan jika kurang dari 70 maka dinilai tidak layak. Saya akan mengisi Nani dengan tanggal 14, klik tombol step, maka data berhasil simpan. Maka nilai yang nama karyawan Nani 89 dengan nilai layak, dan saya nilai karyawan nama karyawan Budi dengan tanggal input tanggal 14 juga, klik tombol step, maka data berhasil simpan. Maka dapat dapat nilai Budi ada sebagai 84,1667 dengan nilai kelayakan layak. Chandra dengan nilai 85,0 dengan nilai kelayakan layak, dan nilai Nani ada nilai 89,0 nilai layak. Data perhitungan akan otomatis ke atas urutan pertama jika nilai dengan nilai tertingginya adalah Nani, yaitu nilai 89, maka dapat disimpulkan bahwa Nani adalah karyawan terbaik pada bulan Agustus dengan nilai 89,0 adalah nilai layak ya, dengan nilai layak. Jika di bawah nilai 70 maka nilai kelayakan adalah tidak layak. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporannya. Pada data laporan terdapat laporan data karyawan, laporan data kriteria, laporan data penilaian, dan laporan data peta. Jika ingin melihat data laporan data karyawan, klik laporan data karyawan. Maka akan muncul dashboard viewernya nilai data karyawan. Saya akan kecilkan terlebih dahulu. Maka akan muncul laporan data karyawannya yang sudah diisi di database tadi, ID karyawan, nama karyawan, pekerjaan, dan tempat Bogor untuk tanggal sekarang, mengetahui owner. Jika ingin nge-save, klik tombol save,
maka saya akan mengesep di sini saya akan ngesep di OKC, di NetBeans, di deskripsi, habis itu di disk dengan nama file adalah karyawan. Jika ingin mengubah ke langsung PDF, klik PDF ya. Karena saya ingin bentuknya adalah Jasper Report, maka klik Tablet, maka akan otomatis ada di sini. Maka akan muncul di Jasper Print. Jika ingin nge-print, langsung klik tombol print dan pilih print dan klik OK untuk meng-printnya. Selain data karyawan, terdapat laporan data kriteria yang tadi sudah otomatis diisi. Untuk laporan data kriteria terdapat ID kriteria, nama kriteria, nilai minimal dan nilai maksimal. Untuk tempat blogger, Senin otomatis diisi pada tanggal. Jika ingin mengesep seperti tadi, save. Jika ingin mengeprint, klik tombol print. Seperti sebelumnya, laporan penilaian sama. Laporan penilaian karyawan dengan ID penilaian, ID karyawan, nama karyawan, nilai keadilan, nilai pelayanan, nilai kemampuan kerja, dan nilai kepatuhan. Untuk tempat blogger, tanggal sekarang yang sesuai dicetaknya sekarang. Dan yang cetak ada laporan data perhitungan. Laporan data perhitungan ini adalah nilai laporan penilaian yang sudah terisi sebelumnya, yaitu dengan ID perhitungan, ID karyawan, nama, nilai, dan nilai kelayakan. Untuk tempat seperti sebelumnya, blogger, dan tanggal sekarang mengetahui ownernya. Klik tombol sebelumnya untuk kembali ke menu tambah. Dan sesuai yang tadi perhitungan yang sudah terisi, maka akan muncul nama karyawan. Pertama saya akan nilai Chandra, maka akan keluar nilai seperti A1 85 dan Z1 0,7. Ini didapatkan dengan perhitungan sebelumnya. Perhitungan Fazil Sukamanto, maka sesuai perhitungan tadi nilai A1 85, Z1 0,7 sampai A15 95 dan Z15 adalah nilai 0,1. Klik tambah kembali, maka akan kembali ke halaman lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.